Oke, halo semuanya. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia. Kali ini kita akan membahas mengenai skripsi. Jadi, kenapa saya mau membahas mengenai skripsi? Dikarenakan cukup banyak yang minta ini untuk dibahas, termasuk dari rekan-rekan saya, adik-adik kelas saya, dan lain sebagainya. Jadi, kita akan membahas mengenai skripsi. Apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas mengenai dasar-dasar skripsi. Jadi saya rasa atau saya harap teman-teman di sini dalam kondisi yang mungkin sedang ingin mengerjakan skripsi atau ingin menulis skripsi atau menyusun skripsinya masing-masing. Nah, apa yang harus dipahami oleh kita semua di awal, skripsi adalah yang pertama, skripsi bisa dikatakan sebagai tanggung jawab. Iya, karena apa? Karena skripsi mengajarkan kita untuk menyelesaikan apa yang sudah kita pilih. Kita memilih masuk strata 1, berarti kita harus selesaikan. Kemudian yang kedua, berbicara skripsi adalah sumbangsih pemikiran. Karena dengan kita menulis skripsi, kita mengutarakan pikiran kita terhadap suatu case tertentu atau suatu hal tertentu yang mungkin perlu dibahas atau mungkin, saran kita bisa dipakai oleh masyarakat luas atau masyarakat umum. Karena kalau kita bicara skripsi, skripsi yang baik adalah skripsi yang kemudian dipublikasikan untuk kepentingan umum atau kepentingan masyarakat luas. Nah, kemudian yang ketiga, skripsi adalah tridharma pendidikan. Hingga saat ini program Starta 1 atau kampus yang tidak pakai skripsi setahu saya hanya universitas terbuka, sisanya menggunakan skripsi dan saya kurang tahu mengenai kampus Merdeka apakah dia pakai skripsi atau tidak, tapi sisanya menggunakan skripsi sebagai tugas akhir mahasiswa untuk menamatkan program Starta 1 atau S1. Lantas, bagaimana sih cara menyusun sebuah skripsi? Caranya kalau mau bicara mengenai cara menyusun skripsi, cara yang pertama adalah kita mencari judul. Judul skripsi, itu paling penting karena ini paling utama dan paling awal. Cari judul itu bagaimana caranya, bagaimana tipsnya, bagaimana, untuk mudah mencarinya. Yang pertama, carilah judul dari hal yang kita sukai. Misalnya teman-teman, di dalam pembelajaran teman-teman ternyata, ngeh gitu loh kalau misalnya dirinya suka salah satu sub pelajaran di semua mata kuliah yang ada di perkuliahan kita. Saya ambil contoh misalnya yang anak hukum suka membahas mengenai perjanjian, ya monggo itu dijadikan sebagai skripsinya atau tema skripsinya. Atau yang pendidikan ternyata melihat bahwasanya, oh saya suka mengajar anak berkebutuhan khusus dalam hal tunawicara misalnya, itu kan bisa diangkat, apa yang kita sukai itu sangat bisa diangkat. Kemudian yang kedua, kita bisa cari dari nilai A di mata kuliah kita. Jadi teman-teman kan kita punya ini ya, transkrip ya, transkrip itu ya transkrip akademik. Nah, itu kan merangkum nih semua nilai kita dari semester 1 hingga mungkin sekarang semester 5 atau 6 atau 7 bahkan. Di situ kan kita bisa lihat, di mata kuliah yang mana sih yang kita punya nilai A. Karena biasanya di mata kuliah yang kita punya nilai A, kita sudah menguasai betul apa yang diajarkan di mata kuliah tersebut. Minimal kita paham, dan minimal kita tahu konsep dasarnya bagaimana. Itu sudah, menjadi poin plus untuk kita ambil itu sebagai tema atau judul skripsi kita. Kemudian yang ketiga, kawan-kawan misalnya sudah buntu, sudah bingung, nggak masalah kalau konsultasi atau bertanya ke dosen pembimbing. Bisa ke dosen pembimbing akademik maupun dosen pembimbing skripsi. Tapi dalam in case teman-teman belum punya judul, ya biasanya dosen pembimbing akademik. Biasanya mereka sudah mengenal teman-teman karena sudah bertemu 6 atau 7 semester atau 5 semester,
sedikit banyak mereka bisa melihat track record-nya di mana bagusnya dan percayalah, mmm, mereka akan memberikan saran yang terbaik untuk teman-teman ambil atau teman-teman implementasikan dalam sehari-hari. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berdoa dan berusaha. Maksudnya bagaimana? Ya ketika teman-teman belum punya judul, silahkan teman-teman berusaha untuk membaca ke perpustakaan atau ke perpustakaan elektronik. Baca isu-isu apa yang terkini, isu-isu apa yang sedang hangat. Nah, dari situ kan kita bisa temukan apa yang kita sukai dan lain sebagainya. Pelan-pelan, saya yakin teman-teman pasti dapat judulnya. Kemudian, apa sih yang harus diperhatikan untuk judul ini agar bagus atau agar mantap gitu untuk diangkat menjadi sebuah skripsi. Yang pertama, pastikan ini unik. Kalau misalnya judul teman-teman itu tidak unik, biasanya sudah pernah terpakai atau sudah pernah diangkat dibahas oleh orang lain, mau itu skripsi, tesis, disertasi, atau bahkan jurnal biasa. Nah, kalau teman-teman unik, teman-teman pasti aman dari plagiasi dan aman dari, mmm, penolakan proposal dikarenakan mungkin sudah ada yang mengangkat. Kemudian yang kedua, teman-teman harus pastikan kalau misalnya teman-teman sudah paham betul keseluruhan yang ingin dibahas atau keseluruhan daripada masalah. Jangan sampai teman-teman membahas hal yang teman-teman tidak paham, karena kalau itu terjadi, teman-teman akan sangat mudah untuk kebingungan ketika menjalankan atau mengerjakan skripsi tersebut. Sedangkan saya ingin dan saya yakin teman-teman juga ingin untuk menyelesaikan skripsi tepat waktu dan menyenangkan. Nah, jadi 2 poin ini yang paling penting, yaitu yang pertama, buat judul atau tema itu seunik mungkin agar tidak ada yang me sudah mengambil atau tidak ada plagiasi di situ. Kemudian yang kedua, make sure judul yang teman-teman angkat atau tema yang teman-teman angkat itu adalah judul atau tema yang benar-benar teman-teman pahami dan teman-teman senang akan hal tersebut, seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya bahas di video awal ini. Ini merupakan video awal dalam rangkaian script suite kami, jadi saya mencoba membuat satu segmen sendiri untuk skripsi, tujuannya untuk membantu rekan-rekan yang sedang mengerjakan skripsi, mungkin ada yang kebingungan atau ada yang pusing dan lain sebagainya, saya akan coba bantu di situ. Semoga bermanfaat, apabila suka silahkan like, silahkan di-share ke teman-temannya. Sampai jumpa dalam video-video selanjutnya, tetap sehat, tetap semangat.